Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan menyampaikan best practice atau praktek baik dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dampak, dan hasil. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada aksi PPL siklus 1 dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dipadukan dengan mind mapping dan LKPD serta diskusi kelompok, dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik dalam mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang kontekstual untuk materi perdagangan antar daerah atau antar pulau serta memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Aksi PPL siklus 2. Tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dipadukan dengan tayangan video LKPD, project berupa poster dengan aplikasi Canva, dan kuis yang berbentuk game, yang dapat meningkatkan literasi peserta didik. Peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah pada pelajaran IPS pada materi pelaku ekonomi dalam perekonomian dan dapat dengan bijak menggunakan TIK dalam kegiatan pembelajaran. PPL aksi 1 dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 jam 13 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. PPL aksi 2 dilakukan Selasa 4 Juli 2023 jam 13 sampai jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah motivasi belajar peserta didik belum maksimal, pembelajaran hanya berpusat kepada guru belum memberikan pembelajaran yang inovatif yang dapat memberikan kembali antusiasme dan motivasi belajar peserta didik, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi atau TIK dalam pembelajaran. Praktek ini penting dibagikan karena memberikan dampak baik bagi kegiatan pembelajaran. Dengan menerapkan model pembelajaran PBL dan PJBL, menantang peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban dari setiap masalah yang diberikan melalui proses diskusi, serta dapat membuat dan menghasilkan suatu produk dengan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan menerapkan sistem TIPEK dan HOTS dalam proses pembelajaran, dengan LKPD, kuis seperti games, membuat sebuah produk dapat menarik antusias peserta didik dan dapat meningkatkan motivasi serta kemampuan literasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik belajar memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator dan katalisator, membantu peserta didik mentransfer pengetahuan untuk memahami masalah dalam kehidupan sehari-hari, membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam kelompok serta pembelajaran melalui presentasi, proyek yang mereka lakukan dan buat. Tercapainya tujuan pembelajaran sesuai yang direncanakan dapat memotivasi guru yang lain untuk inovatif dan kreatif dalam mendesain model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang menjadi tanggung jawab saya dalam praktek ini yaitu: 1. Mengikuti bimbingan pembuatan perangkat PPL 1 dan PPL 2 dengan dosen, guru pamong, dan rekan-rekan PPG dalam satu kelompok. 2. Mengikuti persiapan pengantar PPL 1 dan PPL 2 melalui Zoom Meet dengan dosen, guru pamong, serta rekan-rekan PPG. 3. Berkoordinasi dengan kepala sekolah,
peserta didik dan rekan-rekan guru yang membantu sebelum PPL 1 dan PPL 2. 4. Menyiapkan peralatan perekaman dan peralatan lainnya seperti laptop, infocus, LCD, handphone, dan lain-lain. 5. Memberikan bahan ajar kepada peserta didik sebelum PPL 1 dan PPL 2. 6. Menyiapkan perangkat dalam pembelajaran dan mengunggahnya di LMS. 7. Melakukan PPL 1 dan PPL 2 secara luring dengan peserta didik yang disupervisi oleh dosen dan guru pamong. 8. Upload video PPL 1 dan PPL 2 ke Google Drive dan share link ke LMS untuk didiskusikan dengan teman kelompok PPG. 9. Mengedit video PPL 1 dan PPL 2 menjadi 15 menit dan mengupload ke YouTube dan share link melalui LMS. Tantangan PPL Aksi 1 untuk mencapai tujuan yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung dan terbatas. Pada saat PPL Aksi 1 sekolah telah libur sehingga agak sulit menghubungi peserta didik. Kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran, kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan, pendidikan karakter baik dalam proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran, keaktifan peserta didik baik individu maupun kelompok dalam proses pembelajaran. Tantangan PPL Aksi 2 untuk mencapai tujuan yaitu: 1. Sarana dan prasarana yang masih kurang pada saat proses pembelajaran. 2. Pada saat PPL Aksi 2 peserta didik sedang libur panjang sehingga sulit mengumpulkan mereka sehingga yang mengikuti lebih sedikit dari PPL Aksi 1. 3. Kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran. 4. Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran baik secara mandiri maupun kelompok. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL yang berfokus pada peserta didik. Guru bertugas hanya sebagai fasilitator dan katalisator pada proses pembelajaran. Mempersiapkan ragam media yang dibutuhkan seperti LKPD, pretest dan posttest seperti game, slide PowerPoint, video yang mendukung proses pembelajaran. Penggunaan ragam media dapat memudahkan peserta didik yang masih memiliki pengalaman abstrak menjadi lebih konkret. Penilaian guru memiliki rubrik penilaian secara lengkap. Untuk menilai semua ketercapaian indikator, penilaian ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan saat proses pembelajaran, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat, membutuhkan kerjasama antara peserta didik dan teman sejawat pada saat pengambilan video, memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas dan stimulus terhadap siswa, baik dalam diskusi maupun pada saat proses pembelajaran, mengkomunikasikan dengan teman perekaman video, memaksimalkan penggunaan sumber atau bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran dengan mendorong peserta didik mencari dari berbagai sumber untuk memperkuat argumen yang terlibat dalam kegiatan PPL. 1. Peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran. 2. Guru sebagai fasilitator dan katalisator. 3. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL Aksi 1 dan Aksi 2. 4. Kepala sekolah yang mendukung kegiatan PPL Aksi 1 dan Aksi 2. 5. Rekan sejawat yang membantu sebelum terlaksananya kegiatan PPL Aksi 1 dan Aksi 2. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu: 1. Hampir 100% semua tahapan kegiatan dalam proses pembelajaran sesuai RPP. 2. Lebih dari 90% peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dan termotivasi dalam pembelajaran. 3. 90% peserta didik menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. 4. 90% peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa?
Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Motivasi belajar peserta didik meningkat, kemampuan literasi peserta didik meningkat, keterampilan dalam menggunakan teknologi meningkat. Respon kepala sekolah sangat mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Rekan sejawat memberi respon positif dengan LKPD dan kuis yang dibuat. Mereka ingin belajar untuk membuat LKPD dan kuis dengan aplikasi Jenaili karena menarik dan membuat motivasi peserta didik meningkat. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan yaitu: 1. Dukungan kepala sekolah dan teman sejawat yang turut membantu. 2. Dukungan dan bimbingan dari Ibu Dr. Nini Makaliwe selaku dosen pembimbing dan Bapak Julius Elian selaku guru pamong dan rekan PPG kelompok 2 yang turut membantu keberlangsungan PPL 1 dan PPL 2. 3. Situasi dan kondisi sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL 1 dan PPL 2. 4. Dapat mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2. Ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan: pengambilan video pada saat aksi PPL belum maksimal, suara pada saat aksi PPL belum maksimal karena tidak menggunakan alat bantu. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut: peserta didik lebih semangat dalam belajar serta kemampuan literasinya meningkat untuk pelajaran IPS. Peserta didik lebih termotivasi untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Media, alat, dan bahan dalam pembelajaran lebih inovatif. Demikianlah best practice dari saya. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.